Suara azan subuh berkumandang menarik gadis cantik itu dari mimpinya. Dan seperti biasa dia akan menggeliatkan tubuh ke kiri dan ke kanan baru akan membuka mata. Perlahan mata Misa mulai terbuka yang langsung disambut oleh wajah tampan Arga yang sedang menatapnya. "Ah!" kaget Misa dengan mata mengerjap cepat, memastikan penglihatannya tidak salah. Arga menatap dengan sebelah tangan menopang kepala. "Aku..." Terjeda sejenak, Misa melihat ke tubuhnya yang terbaring. "Ah, aku masih belum terbiasa tertidur seranjang dengannya," gumam dia pelan. Yang memang semenjak sakit, Misa memutuskan tidur seranjang dengan suaminya itu. "Ada apa?" Arga bertanya masih menatap lekat. "Hah?" Misa langsung beralih membalas menatap. Enggak ada. Aku mau subuh dulu." Dia bangkit dari tidurnya dan menurunkan kedua kaki hendak turun. Namun belum juga kaki dia menyentuh karpet, tiba-tiba dengan gerakan cukup cepat Arga menarik lengan Misa sehingga gadis itu kembali berbalik ke hadapannya. "Kamu kenapa?" kaget Misa. Tanpa menjawab, Arga bangkit dari tidur, lalu menangkup kedua sisi wajah Misa dan menundukkan kepala. Mendekatkan wajahnya ke wajah Misa lalu cup. Dia mengecup lembut kening Misa. "Selamat pagi," ucapan Arga yang seketika membuat gadis itu terpaku di tempat dengan mata tak berkedip saking terkejutnya. Apa ini? Batin Misa masih mencerna dengan apa yang terjadi, sedangkan Arga malah tersenyum puas, turun dari ranjang dan beranjak pergi menuju kamar mandi. Apa-apaan tadi?" Tersadar Misa menangkup wajahnya yang sudah merah padam bagai tomat. Beberapa saat kemudian, Misa telah selesai mengurusi semua keperluan Arga dari mulai menyiapkan air hangat untuk mandi dan menyiapkan pakaian kantor. Saat ini dia sedang memakaikan sepatu di kaki Arga. Dan setelah selesai memakaikan sepatu, Misa beranjak berdiri disusul lelaki itu ikut berdiri saling berhadapan. "Pakaikan," titah Arga memberikan dasi. "Dasi?" Misa terdiam melirik dasi itu tanpa mau mengambilnya. "Biasanya juga kamu pakai sendiri." "Pakaikan saja." Arga menggerakkan tangan yang sedang memegang dasi. "Tapi aku nggak bisa buat simpul dasi, suruh sekretaris Tang atau Bian aja gitu." Arga menyampirkan dasi tersebut ke bahu Misa. "Cepat pakaikan." Dibilangin nggak bisa, maksa banget sih. Sebal Misa dengan berat hati mengambil tali dasi tersebut. Dia berjinjit saat akan mengalungkan tali dasi ke leher Arga namun tak sampai karena tubuh lelaki itu terlalu tinggi. "Bisa tundukkan kepalamu sedikit, aku kesusahan nih." Senyuman di sudut bibir Arga terulas sebelum kedua tangan dia memegang pinggang Misa. Mau apa kamu?" Waspada Misa menatap mendongak. Dengan tiba-tiba Arga mengangkat tubuh gadis itu bagai mengangkat anak kecil sehingga Misa naik ke atas sofa. "Kamu kasih aba-aba dulu dong kalau mau angkat, aku ini manusia bukan barang tahu." Cerocos Misa memukul pelan dada lelaki itu yang malah membuat Arga menyunggingkan senyuman. "Sudah bisa pakaikan?" Arga menangkap kedua tangan yang sedang mengepal di dadanya itu. Nyebelin deh. Walaupun masih kesal, Misa mengalungkan tali dasi ke leher Arga dan mulai membuat tali simpul. Sampai beberapa menit kemudian, Misa masih fokus membuat simpul dasi yang makin lama makin tak terbentuk. "Duh, tuh kan, aku bilang apa, aku nggak bisa bikin simpul dasi." Oceh Misa yang sudah keberapa kali dia terus membongkar dan membuatnya lagi untuk membuat ikatan simpul dasi namun masih saja belum terbentuk. Di sela fokus gadis itu, Arga malah asik memandangi dengan senyuman terus mengembang di bibirnya, melihat wajah Misa yang terus berubah-ubah. Misa menghela napas pelan menatap simpul dasi yang dibuat. Meski dibuat berapa kali pun hasilnya tetap sama kayak gini. Dia merapihkan kerah kemeja dan jas. Arga melirik hasil kerja keras gadis itu yang memang hasilnya sangat tidak rapi. Malah bisa dikatakan itu bukan simpul dasi tapi melainkan hanya ikatan sembarang yang ditalikan bergumul.
Namun meskipun begitu, Arga tetap bahagia menerimanya. Kalau gak suka, kamu bisa membongkarnya lagi dan menyuruh sekretaris Tang untuk membuatkan simpul dasi yang rapi. Misa berucap sambil turun dari sofa. Mari sarapan. Arga malah berbalik melangkah ke arah pintu keluar. Aku seriusan deh, dasi buatanku sangat jelek tahu. Misa masih mengoceh sembari mengikuti langkah kaki Arga. Di meja makan, keduanya sudah terduduk di kursi meja makan masing-masing yang berhadapan dengan kedua adiknya. Asila yang pertama kali menyadari ada yang salah dari penampilan sang kakak, dia bertanya, "Kak Arga, kenapa itu dasi kakak kok jelek banget sih? Sini sila rapiin." Dia hendak bangkit berdiri dengan kedua tangan terulur. "Tidak perlu," tolak Arga menghentikan pergerakan gadis remaja tersebut. "Tuh kan, bener dasi buatanku sangat tidak rapi. Pinta sila rapiin gih," kata Misa sambil bergerak mengoleskan selai kacang pada lembaran roti bakar. Arga tidak menjawab, ia memilih memakan sarapan yang sudah disiapkan. Jadi dasi itu diikatkan oleh kakak ipar. Tapi rapih kok, nggak jelek-jelek banget. Asila mengubah penilaiannya, menciptakan senyuman garing dari bibir Misa. Sila bisa aja. Sedangkan Egi yang sedari tadi terdiam menjadi pengamat, dia menatap Arga tak terbaca dengan mendengus kesal. Setelah selesai sarapan, sepasang suami istri itu berjalan menuju pintu utama, yang kini mereka berdua telah berada di depan rumah seperti biasanya. Arga langsung masuk ke dalam mobil setelah mengusap puncuk kepala sang istri. Dan pada saat ini mobil hitam itu telah melesat melaju di jalanan kota. Ketika menyetir, sekretaris Tang menyempatkan melirik kaca depan untuk melihat keadaan tuannya di kursi belakang. Alis Tang terangkat sebelah begitu melihat senyuman lebar di bibir majikannya yang padahal penampilan Arga saat ini tidak seperti biasanya dengan dasi terikat asal-asalan. Ada apa dengan penampilan berantakan itu? Dan kenapa dia malah tersenyum? Sungguh gumam Tang dalam hati kembali menatap lurus ke depan. Arga yang sedang dilanda kasmaran, dia melirik ke arah depan dengan punggung menyender ke badan kursi. "Tang," panggilnya. "Iya tuan," jawab Tang tanpa mengalihkan pandangan dari jalanan. "Bagaimana penampilanku? Sempurna kan?" tanya Arga sengaja memegang tali dasi untuk menunjukkan hasil karya sang istri. "Sempurna apanya tuan? Dari sekian penampilan tuan yang biasanya sempurna, hanya hari ini tuan berpenampilan cukup hancur." Batin Tang mengkritik namun bibir dia tetap diam tak menjawab, hanya melirik sekilas ke arah kaca depan. "Bagaimana Tang? Bagus kan?" tanya Arga lagi masih dengan bangga menunjukkan simpul dasi. "Iya tuan." Dengan terpaksa sekretaris Tang mengiyakan saja daripada jadi ribut. Arga tersenyum mendengar jawaban itu. Dia melirik simpul dasi tersebut dan mengusap-usapnya bagai mendapat harta berharga. Sementara Tang yang melihat tingkahnya hanya bisa menggeleng tipis beberapa kali. Dia berdehem sejenak untuk menetralkan sikap, raut wajahnya berubah serius menatap lurus ke depan. "Tuan." Arga hanya menyahuti dengan gumaman. "Guru yang akan mengajar gitar sudah saya hubungi, dan kapanpun tuan mau belajar, dia selalu siap." Arga mengalihkan perhatiannya dari dasi. "Jam istirahat panggil dia, aku ingin segera bisa main gitar." "Baik tuan," balas Tang. Dan selang beberapa waktu kemudian, mobil hitam yang ditumpangi Arga telah berhenti di sebuah gedung pencakar langit yang megah. Arga turun dari mobil setelah dibukakan pintu oleh asistennya. Pada saat dia menginjakkan kaki berjalan memasuki gedung, dia langsung disambut oleh ucapan dan sikap hormat para karyawan yang membungkukkan bahu. Kaki Arga terus melangkah menuju pintu lift khusus bos dengan sekretaris Tang membuntutinya. Begitu Arga keluar dari pintu lift, lagi-lagi dia langsung disambut oleh ucapan salam hormat dari para staf dan sekretaris yang khusus berada di lantai tersebut. Dan ketika Arga akan melangkahkan kakinya ke pintu ruangan miliknya, tiba-tiba, "Tuan,"
Salah satu wanita yang sepertinya seorang sekretaris maju sedikit menghadang, sehingga langkah kaki Arga terhenti alis dia sedikit terangkat sebelah menatap dingin seakan menusuk. Ada. Sekretaris Tang mewakili berbicara menanyakan maksud dari wanita itu yang berani menjegat langkah sang bos. Sekretaris wanita tersebut mengangkat pandangan dengan ragu menatap Arga. "Tuan, dasi Anda tidak terbentuk rapi. Biar saya betulkan," ucapnya sedikit bergetar karena takut akan tatapan Arga. Tangan dia yang gemetar terulur hendak menyentuh dasi, namun dengan gerakan cepat Arga langsung mundur menjauh darinya. "Berani sekali kau mau menyentuhku," bentak Arga menggelegar di lorong, membuat wanita itu terlonjak merunduk takut. Maafkan saya, Tuan. Maafkan saya," ucap gadis itu terbatas seiring tubuhnya semakin bergetar takut. "Tang!" Arga melirik sekretaris Tang yang berada di sampingnya. "Iya, Tuan." Segera dia mendekat. Arga memberikan isyarat tatapan pada Tang. Dia beralih melirik tajam dan dingin pada wanita yang tertunduk gemetar itu, lalu berjalan melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia membanting pintu dengan keras yang seketika membuat semua orang di luar ruangan terperanjat merunduk takut. Merepotkan," gumam sekretaris Tang melangkah mendekati asisten wanita tersebut. "Nona Siska, Anda tahu konsekuensinya atas perbuatan Anda." Wanita tersebut mengangguk lemah. Maafkan saya, karena saya baru bekerja beberapa hari di sini, saya belum paham akan peraturan." Lagi-lagi Tang menghembuskan napas pelan. "Baiklah, ikut ke ruangan saya," kata Tang lalu berbalik melangkah ke arah pintu ruangannya, dengan diikuti oleh wanita itu melangkah lesu.